مع السلام في أماني شيخنا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua pada takut ya tadi ya sama Pak Encep. Takut nggak punya, takut jomblo ya. Jadi salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju, dan salam sehat untuk kita semua. Nah biasanya kalau di kantor kami Pak, Mas Menteri mengawali dengan pantun. Ya, jadi nanti dijawabnya cakep gitu ya. Aduh, belum. Terus semangat banget nih kayaknya nih. Serunya berwisata keliling kota. Ya, penerapan protokol kesehatan harus yang utama. Semoga Kabupaten Bekasi makin banyak eventnya, yang makin kreatif dan tiada duanya. Siap. Semangat. Yang saya hormati Ketua Komisi 10 DPR RI atau yang mewakili Bapak Saiful Huda belum datang, tapi perlu kita masukkan dalam sambutan. Dan tentunya sahabat kami Bapak Encep, Haji Encep Supriyatin Jaya MSI, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten, Bapak Safik Pahlevi Lontoh, dan rekan Pak Samuel ya, Sekjen DPP Forum Backstagers, serta seluruh undangan yang telah hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat bersama hadir mengikuti kegiatan event daerah melalui digital campaign. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi global COVID ini sudah berlangsung mungkin hampir di tahun yang kedua ya, yang telah memberikan dampak kepada seluruh sektor, tidak terkecuali pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini terlibat ya paling tidak di kedua area tersebut ya. Banyak penutupan, penghentian dilakukan ya, restriksi-restriksi, dulu ada PPSB, sekarang ada PPKM ya, sehingga usaha-usaha UMKM hingga para pelaku industri event pun sulit untuk menjalankan kegiatannya. Walau demikian, pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah mitigasi dan penanganan seoptimal mungkin ya untuk membangkitkan perekonomian Indonesia di masa pandemi. Apa yang kita lakukan adalah untuk mendorong adaptasi kebiasaan baru untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Ya. Hari ini pada saat saya menuju ke tempat ini, ke hotel ini, tadi saya pikir udah deket ya, karena hotel sudah tinggal di sebelah. Saya datang dari arah tol, ternyata harus muter lagi, ya kurang lebih 1 kilometer, dan saya lihat, macet deh, ya luar biasa. Berarti tandanya Bekasi atau Cikarang ini sudah mulai menggeliat ya. Mobilitas sudah mulai aktif ya. Biasanya kalau begini tuh tandanya ekonominya sudah mulai bergerak ya. Mudah-mudahan ini terus menjadi pertanda yang baik. Nah, sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kami di Kemenparekraf telah menyusun sebuah panduan ya, CHSE ya, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmentally Sustainability. Artinya ya kebersihan, kesehatan, keamanan, dan
kelestarian alam yang berkelanjutan. Jadi salah satunya ini tadi ini ya, ditutup, disemprot dulu ya. Nah itu bagiannya. Kita semua sekarang pakai masker ya. Kemudian ada di depan semua itu ada hand sanitizer ya. Ini semua bagian dari CHSE. Inilah protokol CHSE. Nah kita berharap dengan kita melaksanakan protokol CHSE ini, kita akan semakin optimis ya, bahwa kita sudah bisa menjaga kesehatan protokol kesehatan yang tepat sehingga kita bisa bangkit untuk menghadapi pandemi. Dan tentunya dalam hari ini yang kita ingin tuju adalah untuk menghidupkan kembali industri parekraf, khususnya industri event dan produk wisata sebagai salah satu industri yang menyumbangkan kenaikan angka wisatawan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, nah pelaksanaan kegiatan promosi event daerah melalui digital campaign ini merupakan salah satu sinergi pemerintah pusat, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif dan pemangku kepentingan stakeholders dalam pendukungan event. Makanya di sini ada Pak Safik Pontoh yang dari Backstagers. Backstagers ini adalah asosiasi para penyelenggara event, betul ya Pak ya? Jadi nanti kita bisa belajar banyak dari Pak Safik dan rekan, bagaimana kita nanti tetap bisa menjalankan event mungkin dalam versi digital atau hybrid yang mengikuti prokes yang tetap sehingga event bisa terus berjalan. Nah, dengan pelaksanaan kegiatan ini kami berharap dapat memberikan hasil yang positif serta menambah pemahaman dan pengetahuan Bapak Ibu, saudara-saudari peserta sekalian untuk dapat meningkatkan kualitas promosi wisata di Indonesia, terutama promosi event di masa new normal ya. Dan promosi event daerah melalui kampanye digital dengan menggunakan teknologi pada platform digital seperti YouTube, Instagram dan sebagainya tentu akan lebih memperbesar jangkauan, lebih engaging, lebih terukur keberhasilannya, yaitu total impression, engagement, dan reach ya. Nah tadi saya dikirim link dari Pak Sugeng. Mana Pak Sugeng tadi? Oh iya, pagi-pagi udah bikin konten YouTube ya. Ini sudah sadar nih, sadar sosmed ya Pak ya, sadar sosmed. Nah saya yakin Pak Sugeng juga pasti ngulik-ngulik, belajar gimana caranya membuat konten ya. Nah Pak Sugeng ini sedang mempromosikan mungkin ya acara ini ya Pak ya, live ya, jadi jangan salah ngomong loh, ini live ya, ini live. Nah ini menarik sekali ya. Nah tentunya kita ingin di sini ya, saya tadi baca bahwa di Cikarang itu memiliki stadion kelas dunia, yaitu Stadion Wibawa Mukti ya. Nah sekarang ada stadion yang kelas dunia. Tadi Pak Encep sudah menyampaikan, mungkin kita pernah ya, ada selfie atau apa ya, mungkin kita hanya menaruh foto ya, tetapi dengan narasi yang benar ya, itu bisa menimbulkan engagement ya. Engagement itu apa sih ya? Misalnya lihat Pak Sugeng kali mungkin ya pagi-pagi lari bikin konten begitu ya, terus diposting di YouTube, ada yang like ya. Kemudian yang kita ingin adalah setelah dapat like dapatkan bagaimana sebuah konten yang tepat dan orang hanya like saja, tetapi juga memforward ya. Nah kalau dipikir-pikir ya, upaya yang promosi yang dikatakan mungkin cost efektif ya, tidak mahal sebenarnya ya untuk memposting
Tahu saya ya memang sampai saat ini posting ke YouTube atau posting ke Instagram masih free ya, mudah-mudahan free terus ya. Tinggal bagaimana menciptakan konten yang tepat. Tadi Pak Ancep bilang, kita mungkin sudah promosi Pak ya, tapi promosinya masih kurang tepat nih ya. Terus kemudian pasarnya sendiri, kalau sekarang ada pasar milenial, harus keren ya, harus engaging gitu ya. Kalau kurang membosankan, langsung dia cepat pindah ke konten lain ya. Nah, jadi ini kita mesti benar-benar memahami, dan mudah-mudahan hari ini kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru ini dari teman-teman backstagers di sini. Jadi kamari kita ada 3 ini pesan dari menteri kami, yaitu gercep ya, gerak cepat ya, karena sekarang ini promosi tidak hanya kita yang promosi ya, tidak hanya di Kabupaten Bekasi, seluruh kabupaten seluruh Indonesia pun berpromosi, dan tidak Indonesia yang promosi, negara-negara lain juga ya, negara-negara Asia Tenggara, negara-negara tetangga kita, semua 100% aktif. Yang bisa dilakukan adalah melakukan promosi. Kenapa? Kalau nanti sudah membaik, yang mana kita lihat sekarang sudah mobilitas sudah membaik, Kabupaten Bekasi ya bisa menjadi pilihan pertama untuk wisatawan ya. Itu yang ingin kita capai ya. Nah, kemudian kita harus gerak bersama. Baru ada satu Pak Sugeng gitu ya. Kalau ada Pak Sugeng, jangan bilang, wah ini sih kompetitor saya nih di konten. Ya kalau bisa bukan tidak ada kompetisi sekarang, adanya kolaborasi. Jadi gerak bersama ya, teman-teman semua di sini bikin konten bareng yuk gitu kan, promosikan tempat kalian ya. Saya yakin dengan gerak bersama kita akan lebih kuat lagi ya. Ada pepatah yang bilang, if you wanna go fast you go alone, if you wanna go far you go together ya. Jadi kalau kita mau jalan cepat, jalan sendiri saja, tapi kalau kita mau jalannya jauh, hasilnya lebih banyak, kita jalan bersama ya. Dan Bekasi hint itu ya, potensinya apa saja sih di Bekasi ya, di Kabupaten Bekasi ini. Ada stadion, mungkin ada tempat-tempat lain yang Bapak Ibu sekalian lebih paham ya, lebih paham apa tempat-tempat tersebut. Nah, gali ya potensinya, buat kontennya ya. Apalagi nanti kalau udah dapat ilmu-ilmu baru, coba langsung nanti bikin kontennya. Nah, apalagi sekarang di sini kita ngomong digital. Sempat ngobrol sama Pak Ancep tadi barusan. Hebatnya digital ya, tanpa batas lokasi ya, dan tanpa batas waktu. Kita tidur di negara lain, dia lagi bangun, mungkin browsing konten, lihat konten ya. Nah, itulah digitalisasi. Dan bisa dilihat juga berulang-ulang. Mungkin kita buat event ya, event musik gitu ya di sini di Kabupaten Bekasi. Mungkin Bapak Ibu kalian ada yang bergerak di event musik ya. Kita taruh ya, kita tahu namanya jejak digital ya, selamanya akan ada di situ gitu ya. Kalau nanti diketik di Google ya, event musik Bekasi gitu ya, Kabupaten Bekasi, atau lebih spesifik lagi Cikarang, keluar nanti YouTube-nya, link YouTube-nya bisa kita tonton ya. Nanti mungkin juga bisa bisa diajarin sama teman-teman, kalau dari link YouTube aja bisa dapat penghasilan ya. Ya keren itu. Nah, oke, saya tidak ingin berpanjang lebar lagi. Ya, yang jelas kita akan berusaha menguatkan event daerah dengan saling kolaborasi. Diadakan ini benar-benar 3T, ya, tepat sasaran, tepat waktu. Ya. Akhir kata yang dapat saya sampaikan,
sampaikan, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis promosi event daerah melalui digital campaign pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Hah? Wah, pantun penutup. Aduh. Apa ya? 2 sajalah ya. Ada jin ketawa berdiri. Mohon izin saya undur diri. Terima kasih kepada Bapak Joshua Pujiandia.